At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala kebaikan, segala kerahmatan ya Allah itu hanya milikmu ya Allah. Ini kalau mengejawantahkan ini, di antaranya orang yang sudah sholat tidak boleh sombong, karena kehormatan hanya milik Allah Subhanahu. Yang jadi haji jangan sombong mentang-mentang haji. Yang jadi ustadz jangan sombong mentang-mentang ustadz. Yang jadi RW jangan sombong mentang-mentang RW. Karena kehormatan itu hanya miliknya Gusti. Maka kalau ada orang yang sudah sholat gak tetap sombong, sholatnya belum pas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Allah jawab apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau bisa menjawabnya di masjid ini. Kita doakan semoga beliau semakin bekerja Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-qail fi kitabihil karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man hafadha 'ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhaffiz lam takul lahu nuran wa burhanan wa najatan. Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia. Terkhusus yang saya hormati Bapak Ustadz Irfan Setiawan, Imam sholat subuh sekaligus kepengurusan masjid, moderator Mas Ustadz Azhar dari Sumatera ya, jauh banget MC-nya. MC aja dari Sumatera. Yang ceramah juga orang Sumatera ini Bu, ceritanya. Wong Lampung ini baru mendarat tadi pagi. Para ustadz, para haji, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu yang ada di balik tembok, sehat semua ibu? Ada berapa kelompok ibu-ibu ini? Banyak ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
subuh Jumat pertama bulan Sya'ban kita masih bisa berjamaah. Alhamdulillah. Jumpa beberapa bulan yang lalu pernah saya paparkan orang yang hebat diantaranya mampu jamaah subuh. Istimewanya di pintu masjid itu ada 2 malaikat. Yata'aqabunal malaikah. Malaikat itu gilir gumanti. Ada sip malam, ada sip siang. Pas waktu subuh pergantian sip masih ngumpul depan pintu, menulis siapa saja yang masuk akan berjamaah. Ketika ditulis dilaporkan ke hadapan Allah, ya Allah, semua yang tertulis ini jamaah subuh di Nurul Hidayah. Pertama, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Malaikat itu kalau udah doa pasti diijabah. Alhamdulillah. Yang kedua ini semuanya yang jamaah subuh semuanya punya keinginan ya Allah, semuanya punya hajat ya Allah. Mudah-mudahan Engkau kabulkan ya Allah. Nah, ini sudah pada minta apa belum sama Allah ini? Udah minta apa Bu? Tadi temanya keren itu. Apa persiapan kita Ustadz menjelang Ramadan? Jawabannya sama kayak hajat kita semua. Apa persiapannya? Cukup dengan 4 huruf. Duit. Bener. Duit aja udah cukup itu. Ya, nanti kita paparkan apa yang dimaksud persiapannya dengan duit. Nanti kita paparkan. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Itu secara terminologi. Tapi secara etimologi ya duit beneran. Pokoknya kalau punya duit banyak loh. Ramadan itu semangat terawih karena buka puasa selalu dengan daging, sahurnya dengan daging, menu makannya tercukupi, akan sumringah bahagia, melihat istri kelihatan cantik, melihat suami kelihatan ganteng, melihat anak-anak semuanya pada seneng. Insya. Apa persiapannya ibu bapak? Duit. Tapi nanti Pak pemaparannya. Salawat salam Allah teruntuk baginda Nabi Muhammad. Kok nggak kompak ini? Ini bulan Sya'ban loh Pak. Inna syahra Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban, bulan ini bulanku kata Nabi. Ini bulannya Nabi istimewa. Emang kudu ngapain? Ya kalau memang bulannya Nabi, istimewa untuk Nabi, kita wajib cinta untuk Nabi. Minimal orang yang cinta pada Nabi, al-iksaru as-salatu alaih, memperbanyak baca sholawat. Salawat salam untuk baginda Nabi Muhammad. Orang Cengkareng Timur kayak odol ya Pak ya, kayak pasta gigi. Jadi kalau pasta gigi tadi ibu bapak kalau mau sikat gigi dipencet nggak kira-kira itu? Aku udah dipencet dulu ini masalahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bulan Sya'ban, salawat salam untuk Nabi. Maka kita awali dengan hadis Nabi, zayyinu majalisakum bis-sholati alayya fa inna sholatakum nurul lakum yaumal qiyamah. Zayyinu padha maesono sira kabeh majalisakum ing palenggahan sira kabeh bis-sholati kelawan mau sholawat ngalaya marang ingsun. Fa inna sholatakum mongko sak temene sholawat sira kabeh iku nurun dadi lentera, dadi cahaya
bahaya lakum kanggo sira kabeh yaumal kiamatin benjang wonten yaumal kiamah. Amin ya rabbal. Kang Azhar tahu nggak saya ngomong apa? Pak Irfan orang mana sih? Pasti Tegal. Tegal ya kan kudu ngerti kayak gitu ya. Ini seberapa besar yang bisa bahasa Jawa ini? Banyak. Ya, yes. Zayyinu, ayo semuanya hiasi tempat dudukmu, duduk di masjid, duduk di musola, duduk di majelis taklim, duduk di gang, duduk di pengajian, duduk di kondangan, dimanapun Anda, hiasi itu dengan baca sholawat. Sholawat kenceng ya boleh suaranya, tapi kalau di tempat umum cukup di hati. Maka yuk bareng-bareng kita sholawat dulu. Satu, ini bulan Sya'ban. Yang kedua, memang diperintah Kanjeng Nabi. Ibu-ibu bapak ini suka sholawat apa tidak? Suka apa tidak? Ya bareng-bareng. Sholli wa sallim iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman teman wong gagah ora sembahyang. Eman teman wong ayu ora sembahyang. Nabi Yusuf gagah juga tetap sembahyang. Siti Fatimah ayu juga tetap sembahyang. Sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bulan Sya'ban, bulannya Nabi. Maka ada ayat Al-Quran yang suka dibaca oleh muadzin atau Bilal untuk ngangkat khatib ketika khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban, Pak. Bulan ini. Emang apa artinya, Pak Ustaz? Innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikate Gusti Allah itu yusalluna pada baca sholawat. Baca sholawat kepada siapa? Ngalan Nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allahnya sholawat, malaikatnya sholawat. Maka ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling kabeh wong kang padha iman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ayo pada baca sholawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad
Kemungkinan adanya ayat ini turunnya di bulan Sya'ban mengindikasikan. Nah, di situ apa itu indikasi? Ada indikasi, ada indikator. Betapa hebatnya Kanjeng Nabi. Maka Nabi mengatakan Sya'bana syahri, Ramadan bulanku. Karena dalam ayat Al-Quran pun Allah baca sholawat, pun malaikat baca sholawat dalam bulan Sya'ban. Muncul pertanyaan, Pak Ustadz, ini sebelum pada tanya saya tanya sendiri lah, biar nanti nggak ada yang tanya. Kalau memang Allah sholawat, kalau memang malaikat sholawat, apakah sama sholawat salam Allah dengan sholawat salamnya orang-orang Cengkareng Timur? Kira-kira sama enggak kira-kira Pak? Halo? Ini diem karena ngantuk atau karena apa kira-kira? Menyimak. Nanti habis ini jarak 2-3 jam tinggal nonton di HP masing-masing. Karena saya video kan, saya YouTube kan. YouTube saya apa namanya Kang Ustadz? Kang Musli Channel. Oh iya. Jadi like and subscribe. Iya, YouTube saya Kang Musli Channel. Baik, ada lagi yang ekstrem mengejawantahkan gini ibu bapak. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah zakat, Allah perintah puasa, Allah perintah haji. Allah tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Tapi ketika Allah perintah baca sholawat untuk kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW, Allah turun tangan untuk baca sholawat. Innallaha yusalluna, Allah baca sholawat. Berarti ini sangat luar biasa. Maka Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengejawantahkan ayat ini, mentafsirkan ayat ini, sholatu Rabbi tabaraka wa ta'ala ala nabiyhi ta'zimul hurmah wa sholatul malaikah ala nabiyhi ay ala nabi idharul karamah wa sholatul ummah ala nabi talabus syafa'ah. Kalau sholawatnya Allah ibu bapak kepada Nabi itu memberikan penghormatan. Kalau di Jakarta ada penghormatan Piala Adiputra gitu ya. Allah kasih penghormatan kepada Nabi. Ini loh aku kasih kamu yang namanya rahmat. Ini loh aku kasih kamu yang namanya salam. Ini loh kasih kamu yang namanya kasih sayang. Kapan itu diantaranya? Kita akan flashback pada bulan Rajab. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dari Makkah, Palestina, tembus langit 1 sampai 7, Sidratil Muntaha, Rof, ketemu Allah. Ini saya singkat karena udah lewat ini ya. Ketika Nabi diperlihatkan semuanya kehebatan Allah, linuriyahu min ayatina. Tujuan saya mengisra mi'rajkan Muhammad adalah linuriyahu. Saya ingin memperlihatkan min ayatina, semua kehebatanku. Itu pun belum diperlihatkan semua. Maka ketika Nabi melihat dari langit 1 hamparan miliaran malaikat sujud, semuanya sujud. Malaikat yang langit 2, yang 3, terus sampai 7, Sidratil Muntaha, semua Nabi melihat. Nabi nggak bisa berkalam, Nabi nggak bisa ngomong, maka Nabi duduk iftiros hanya mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala kebaikan, segala kerahmatan ya Allah itu hanya milikmu ya Allah. Ini kalau mengejawantahkan ini, di antaranya orang yang sudah sholat tidak boleh sombong, karena kehormatan hanya milik Allah Subhanahu. Yang jadi haji jangan sombong mentang-mentang haji. Yang jadi ustadz jangan sombong mentang-mentang ustadz. Yang jadi RW jangan sombong mentang-mentang RW, karena kehormatan itu hanya miliknya Gusti. Maka kalau ada orang yang sudah sholat gak tetap sombong, sholatnya belum pas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Allah jawab apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, Allah baca sholawat salam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Salam untukmu Muhammad, rahmat untukmu Muhammad. Masya Allah, Allah langsung yang ngasih. Ini bentuk innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salam untukmu, rahmat untukmu Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu pemimpin yang luar biasa, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa sekarang, pemimpin yang tidak one man show, hanya main sendiri, tapi pemimpin yang ingat kepada umatnya. Ampun kangge kula mawon Gusti, jangan hanya untuk saya ya Allah, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kagem kita sedaya wa ala ibadillahi lan kangge kawulane panjenengan ya Allah as-sholihina ingkang soleh kabeh untuk kami dan untuk hamba-hamba yang baik semua. Alhamdulillah. Jadi bentuk kehormatan. Untuk sholawatnya malaikat idharul karomah, jelas kalau Nabi orang istimewa. Malaikat saja sholawat salam. Adapun sholawatnya kita tolabus syafa'ah, mencari pertolongan. Kita baca sholawat agar selamat dunia akhirat. Sholawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, sholawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, agar menjadi sebab turunnya ridha ilahi, agar menjadi sebab turunnya ridha ilahi. Bareng-bareng ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini sahabat, ayo diperbanyak sholawat agar mendapat syafaat. Bisa dipahami Ibu Bapak? Naik dikit, sholawat ada dua macam. Satu, namanya sholawat mu'assirah. Dua, sholawat ghairu mu'assirah. Apa sholawat mu'assirah? Sholawat yang redaksi tulisannya langsung dari Nabi, matan tulisannya dari Nabi. Apa itu? Nama sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Ibu-ibu sampun apal napa dereng Bu? Bu, ini menang baik nyanyi ngepeh. Bapak sudah hafal Pak? Sudah, wong itu sholawat dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum. Sudah hafal apa belum? Udah, hanya redaksi aslinya tidak ada sayyidina. Aslinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Hanya ini menjadi salah satu ciri khas NU. Tadi soalnya moderator ngomong NU. Selamat atas Ustadz Irfan Setiawan menjadi ketua Tanfidiyah Ranting NU Kelurahan Cengkareng Timur, dan Bapak Ustadz C.C. Sumantri sebagai Rois Surya. Mudah-mudahan ada barokahnya.
Berkah tenan Pak, asli wis pokoke. Saya wis ngerasakan dan akan selalu merasakan. Kenapa kok pakai Sayyidina? Syekh Nawawi dalam kitab yang kecil lah, tahu Syekh Ibnu Qasim, wal afdalu ziyadatus sayyidi ala sholatin nabi. Afdalnya kalau lagi sholawat tambahi sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu menjadi ciri khas NU. Apa sebabnya? Logika begini Bapak. Menurut Bapak itu, saya ini Pak Muslihin dengan Pak Ustadz Irfan itu tuaan mana kira-kira Pak? Tuan Pak Irfan ya? Memang tua jenengan Pak. Logika Pak. Kalau saya manggil namanya pantas nggak kira-kira gitu? Begini loh, kalau ketemu, Irfan Setiawan mau kemana? Pantas nggak kira-kira itu? Ngelunjak namanya Pak. Sama kalau manggil Nabi kok namanya lu ngelunjak gitu Pak. Muhammad, mau kemana Muhammad? Nggak pantas. Maka Syekh Nawawi wal afdalu ziyadatus sayyidi, afdalnya tambahi sayyidina, maka Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu, itu salah satunya saja. Nah, itu pertama. Solawat yang redaksi dari Nabi namanya mu'assirah. Adapun solawat yang ghairu mu'assirah, redaksinya enggak dari Nabi, tapi bentuk ekspresi cinta para pecinta Rasul. Yang biasa itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu kalau yang meresapi sampai nangis. Ya Nabi, assalamualaikum, wahai Nabi, salam untukmu. Ya Rasul, salam untukmu ya Rasul. Itu ekspresi cinta. Ada lagi yang ekspresi cinta orang Jawa Timur, Mbah Kiai, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Itu ekspresi cinta. Ada lagi yang sholawat kekinian lah, sholatum bisalamil mubin linuqtati ta'ini ya gharami. Itu ekspresi cinta gitu. Ada lagi yang kemarin rame di musim pandemik, sholawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadawaiha. Ada yang sudah agak lama, sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Ada lagi yang belum lama banget lah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid. Loh, itu namanya ekspresi cinta. Betapa cintanya dengan Nabi, berbagai macam cara. Maka ini bulan Sya'ban, ayo perbanyak baca. Kira-kira siap apa tidak? Siap apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sebenarnya sudah menjadi tema apa yang harus dipersiapkan untuk menyongsong Ramadan. Salah satunya perbanyak sholawat dalam Sya'ban. Ada ulama menyampaikan begini, Rajab tathirul badan, Sya'ban tathirul qalbah, Ramadan tathirul ruh. Amalan ibadah Rajab kemarin kita dengan perbanyak baca istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Merontokkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam jasmani.
Ini Sya'ban, amaliyah yang kita lakukan itu adalah untuk membersihkan hati, tathhirul qalba, supaya hatinya bersih min uyubin nas, dari celah-celahnya manusia. Jadi amalan dalam Sya'ban ini diantaranya sholawat kanggo ngresiki ati, tazkiyatul qalbi, hatinya dibersihkan, dipenuhi dengan sholawat. Sholawat yang lagi rame di YouTube lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun ila akhirih lah. Udah ila akhirih. Artinya Sya'ban ini penuhi hati dengan sholawat supaya hatinya bersih. Nanti Ramadan kita ibadah, tathhirur ruh, ruhnya ini supaya bersih. Maka ada kalimat, kalau Rajab tidak ibadah, bagaimana jasmani akan bersih? Kalau Sya'ban tidak ibadah, bagaimana qalba akan bersih? Kalau Ramadan tidak ibadah, bagaimana ruh akan bersih? Dan bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu. Oleh karenanya persiapan diantaranya ini Sya'ban, penuhi hati, basahi mulut kita dengan sholawat, 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 sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru kita bahas duit 10 menit. Waqala Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bicara. Kalau dalam hadis ada hadisul akhbar, ada hadisul asar. Hadisul akhbar dari Nabi, kalau hadisul asar dari sahabat. Tapi ini bisa untuk tendensi, bisa untuk kekuatan dalil, bisa untuk istimbat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bicara, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Man sapa wonge dakhala kang manjing sapa man al-qabra maring kuburan, artinya orang yang mati, Pak, bila zadin kelawan tanpa nggawa sangu, dengan tanpa membawa bekal, faka'annama raqiba mongko kaya dene wong kuwi mau nunggang utawa lewat al-bahra ing laut bila safinatin kelawan tanpa perahu. Maka kalau ada orang yang mati tanpa membawa bekal, laksana nyebrang lautan tanpa pakai perahu, pasti akan tenggelam dan mati. Maka lewat kalimat ini, Bapak Ibu yang ada di sini, tolong jangan sekali-kali mati. Ini benar. Ini serius, saya pesen ini. Ini jangan-jangan yang mati malah saya gitu. Ojo pisan-pisan mati sira kabeh, lamun sira kabeh durung duwe sangu. Maka ini ditafsiri oleh Syekh Nawawi, apa bila zadin, apa tanpa bekal, ayil amalus soleh. Kalau belum punya amal soleh, jangan mati. Oleh karena itu, nah ini nih, sering ada ungkapan, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, supaya kita ibadah full, karena Ramadan adalah bulan ampunan. Itu selalu muncul kata-kata itu, supaya apa? Muncul semangat untuk ibadah. Maka saya sampaikan, bekalnya apa? Duit untuk menyongsong Ramadan. Yakinkan dalam hati sini dengan doa, ya Allah, kalau memang Ramadan ini Ramadan terakhir, ya Allah, sampaikan umurku pada Ramadan dari sekarang, aku kuatkan untuk ibadah, ya Allah. Doa itu kan munajat sama Allah. Ya Allah, panjangkan umurku, ya Allah, aku akan penuhi dengan ibadah, ya Allah, aku akan sholawat, ya Allah, aku akan baca Quran, ya Allah, aku akan jamaah, ya Allah, aku akan sedekah, ya Allah, aku akan berbaik dengan tetangga, ya Allah, panjangkan umurku,
ya Allah, sampaikan umurku pada Ramadan ya Allah. Doa ini, duit ini loh Pak. Oh, usaha. Apa usahanya? Semaksimal mungkin. Ada adzan subuh berangkat merangkak pun jalan Pak. Maka dalam hadis itu ada, kalau manusia itu tahu barokah dan fadilah jamaah isya dan subuh, walau habuan merangkak pun dia akan untuk jamaah subuh Pak. Stroke pun pengen diangkat untuk jamaah subuh. Betapa istimewanya orang yang jamaah subuh. Usaha itu. Terus yang ketiga, apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu di samping usaha betul-betul dengan proses yang ia mampu. Setelah doa, usaha, ikhtiar, baru tawakal, serahkan dumateng Gusti. Saya sudah usaha doa, saya usaha dalam kesehatan juga, saya juga sudah ikhtiar, semuanya terserah Engkau ya Allah. Kalau kita lagi tekun ibadah, persiapan untuk Ramadan, ini kok dipanggil oleh Allah, alhamdulillah. Pas dipanggil tekun ibadah, pas dipanggil lagi sallallahu ala Muhammad salat, meninggal loh, alhamdulillah lagi sholat. Ini ada cerita loh, orang yang sholawat itu luar biasa, makanya harus sholawat. Dalam kitab itu ada seorang bapak dan anak berangkat haji tapi jalan kaki. Tapi jangan bayangin dari Indonesia ya. Ini kitabnya kitab sono. Ya anggap aja dari negara Yaman ke Mekah. Yaman ke Mekah kan gak jauh banget Pak daripada dari Indonesia. Saya udah ke Mekah Pak, jadi sedikit tahu. Sampai udah ke sana belum? Belum. Pasti nggak punya duit. Ya orang yang belum ke sana itu ya nggak punya duit Pak. Atau punya duit belum dimampukan oleh Allah. Ya. Bapak anak ini berangkat jalan untuk haji Pak. Karena di sana itu kan padang pasir, lewatin bukit-bukit gunung bebatuan. Malam-malam istirahat di tengah padang pasir, bikin tenda, dumadaan baru istirahat. Bapaknya mati Pak. Ini mati nih judulnya. Ketika bapaknya mati Pak, tak mati berubah wajahnya hitam semua Pak. Wah, anaknya kebingungan. Masya Allah, bapakku wafat, bapakku sedo, bapakku mati. Habis mati keanehan, wajahnya hitam sekujur tubuh tapi dan gak ada orang di padang pasir Pak. Kesana lautan padang pasir, gelap malam-malam. Akhirnya anak ini bingung, saking bingungnya capek tidur. Ujug-ujug Pak, tahu ujug-ujug gak ini? Bahasanya wong Tegal, ujuk-ujuk. Orang Tegal itu hebat Pak. Makan aja Pak, itu pakai ilmu tajwid. Panman gitu. Tajwid. Jadi pakai matobi. Panman. Ndok aja jadi matobi. Pakai ndok. Kalau orang Kulon, Banten, endok gitu. Orang Tegal hebat. Makanya hidup di Jakarta berkah karena mengamalkan ilmu tajwid. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai kham satun tubayanu idharun idghamun ma'al gunati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfara gitu kan. Wadkin bi gunnatin biyan mula idza kana bikil matin kadunya fambira. Itu huruf hukumnya nun mati dan lain, idhar, idhar guna, idhar bilahuna, iklab, ikhfa. Itulah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika anak ini tidur Pak, tiba-tiba ada laki-laki yang datang, jubah putih. Di sini nggak ada yang pakai jubah ya. Jubah putih, pakai sorban, udeng-udengan wangi, bangunin anak tadi. Bangun, bangun. Ayo bapakmu diurusi. Bangun. Antara sadar dan tidak sadar. Akhirnya bapaknya diurusi karena di padang pasir tayamum, dikafani,
disolati. Tapi sebelum mulai, tangan laki-laki tadi Pak, karena melihat wajah mayitnya hitam, dipegang di jidatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berubah seperti semula. Langsung proses dimakamkan di situ juga. Baru laki-laki ini sadar, loh, maaf Pak, panjenengan itu siapa? Kok mau nolongin bapakku? Wasilah doa tempelan tangan panjenengan bapakku itu berubah lagi. Jenengan itu siapa? Anal Mustafa, aku orang yang terpilih. Anta Rasulullah, engkau utusan Allah, engkau Nabi Muhammad SAW. Iya, langsung dipeluk Pak itu. Ternyata yang datang baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu pemuda ini juga tanya, Pak, ya Rasul, apa amalan bapakku? Padahal bapakku meninggal wajahnya hitam, tapi engkau mau mensyafaati, engkau mau menolong. Apa amalan bapakku ya Rasulullah? Nangis pemuda ini. Tapi sudah habis waktunya. Terusin ya ini? Terus. Waktunya habis Pak soalnya. Nanti saya didiskualifikasi. Saya tadi ngomong apa sih Pak? Amalan. Apa amalan bapakku? Bapakmu itu memang STMJ. Tahu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Sholatnya mau taruhan bola doyan. Ada di sini begitu. Sholat mau maksiat yang lain doyan. Tapi bapakmu, di sini nih, tidak akan tidur menggeletakkan kepalanya sebelum duduk membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Jadi kalau mau tidur, duduk dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril Pak. Atau yang atau ada lagi lah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, itu 1000 kali. Ini yang di sini ada yang begitu apa tidak? Ada apa tidak? Lah terus kepengen disafati Nabi apa tidak? Nyontoh yang ini. Betul loh. Kakehan. Oh, katanya cinta. Man ahabba syai'an aksara min dzikri. Orang yang cinta pada sesuatu maka akan selalu menyebutnya. Kalau memang cinta Nabi, akan selalu bersolawat pada Nabi Muhammad. Itu Pak. Ayo, solawat 1000 kali. Duduk, Ustadz. Bagaimana kalau dikredit Pak Ustadz? Ya enggak apa-apa, motor aja kredit, HP aja kredit aja. Habis sholat 200 Pak. Kalau Bapak sudah masuk mahabbah jumlah segitu tidak ada apa-apanya Pak. Enteng. Rasakan saja. Rasakan. Orang kalau cinta Pak, ini analogi. Dulu pas muda lagi pacaran itu gimana sih rasanya? Di bawah pohon bambu kek, di bawah pohon pisang, dari jam 8 malam sampai jam 11, bahkan sampai jam 2 ya Pak Ustadz ya. Kuat pacaran itu 4 jam 5 jam kuat, kagak minum kagak makan, karena bareng sama yang dicintai. Kalau hati kita sudah cinta dengan Nabi, 1000 itu kecil. Mulailah itu fadilah bersolawat. Terakhir dan kesimpulan, Ustadz, apa yang harus dipersiapkan menyongsong Ramadan? 1, duit. Wes, secara etimologi duitnya yang banyak, maka semangat kita ibadah. Ustadz, apakah duit yang menyebabkan segala-galanya? Tidak, tapi segala-galanya pakai duit. Itu duit etimologi, duit beneran, rupiah. Kalau banyak, istri sumringah Pak. Beneran ini. Ini saya ngotot begini ya, duit saya masih banyak masalahnya. Makanya semangat Pak. Kalau dikit ngelentur juga saya begitu Pak.
Tapi duit secara terminologi D. Doa. O. Usaha. I. Ikhtiar. T. Tawakal. 4 ini dilakukan, sukses dunia, sukses akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir, pesan dari kawan-kawan penceramah dai Kamtibmas Polres Metro Jakarta Barat, menyampaikan agar kita tetap waspada. Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, tetap waspada. Anak-anak kita arahkan untuk ibadah, jauhi narkoba, tawuran dan segala macamnya. Arahkan tetap untuk ibadah. Ini menyongsong menjelang Ramadan. Biasanya kalau Ramadan itu banyak tawuran. Yang kedua, dari teman-teman NU ya, PCNU Jakarta Barat nih Pak, tetap kita kompak dalam aswaja ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Bangkit dalam semangat, ayo semangat ibadah song-song Ramadan dengan doa yang selalu dibaca. Ini terus baca Pak, setiap habis sholat 5 waktu. Ayo bareng-bareng, Allahumma barik lana fi Rajabah bana, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Allahumma sholli ala Muhammad. Tutur kata kurang sopan mohon maaf, nyuwun Syekh Agunging Samudra pangaksama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.